Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Di video kali ini saya akan buatkan tutorial bagaimana cara membuat notifikasi dengan menggunakan sensor air hujan. Jadi ketika tetesan air hujan mengenai sensor raindrop module ini, dia nanti akan mengirimkan notifikasi ke blink yang sehingga bisa kita pantau jika misalkan terjadi hujan ya teman-teman. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu tentang sensor hujan atau biasa disebut dengan raindrop module. Nah, sensor hujan adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi apakah terjadi hujan atau tidak dan mengukur tingkat intensitasnya. Nah, sensor hujan ini sekarang sudah hadir dengan modul seperti ini sehingga memudahkan kita untuk menggunakannya ya. Nah, karena modul ini sudah tersedia dengan tegangan 3,3 volt sampai 5 volt dan menggunakan IC LM393 yang digunakan untuk perbandingannya atau komparatornya ya teman-teman. Ini juga tersedia untuk resistor variabel dari sensornya untuk mengatur tingkat sensitivitas dari sensornya. Nah, untuk keempat pin di sini itu ada ground, VCC, digital output dan analog output. Nah, kenapa di sini ada digital output dan analog output? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dia bisa mengukur atau mendeteksi ya. Nah, untuk mendeteksinya kita bisa menggunakan pin digital karena hasilnya itu berupa data digital. Nah, untuk mengukur intensitasnya kita bisa gunakan pin analog. Makanya di sini tersedia 2 pin ya, teman-teman. Nah, untuk luaran dari analognya sendiri itu berkisar tegangannya itu 0 sampai 5 volt ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara setting sensitivitas dari sensornya ya. Nah, misalkan di sini LED-nya berkedip seperti ini ya. Jadi LED outputnya ini berkedip. Teman-teman bisa putar untuk resistor variabelnya berlawanan arah jarum jam hingga LED dari outputnya ini dia mati ya. Karena enaknya di sini juga sudah dilengkapi dengan LED output di sini, jadi memudahkan kita dalam penggunaannya. Jadi kita tahu kondisi saat ini sensornya itu seperti apa ya. Nah, jadi diputar berlawanan arah jarum jam hingga LED-nya ini mati. Kalau misalkan LED outputnya ini menyala terus ya, jadi meskipun ada air atau tanpa air, dia tuh menyala terus atau tidak berubah. Atau justru sebaliknya, meskipun ada air atau tanpa air, di sini LED-nya di sini dirubah. Jadi kita tinggal putar saja resistor variabelnya. Kita tinggal sesuaikan seperti itu ya teman-teman untuk cara setting atau kalibrasi dari sensornya. Nah, di sini kalau misalkan saya berikan tetesan air, nah, outputnya akan menyala dan akan mengirimkan notifikasi bahwa terjadi hujan ya. Nah, di sini terjadi alert, awas hujan. Nah, seperti itu. Kita tinggal show device untuk melihatnya, melihat notifikasinya. Nah, ini. Nah, kalau misalkan kita bersihkan tetesan air hujannya, atau misalkan hujannya berhenti dan sudah mengering dari sensornya, nah, otomatis LED-nya di sini outputnya mati dan dia akan memberikan notifikasi bahwa cuacanya sudah cerah, jadi hujannya sudah selesai ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara kerja dari alat ini nanti. Nah, saya sekarang akan tunjukkan bagaimana cara wiring dan cara program dan pembuatan dari aplikasi Blink-nya ya teman-teman. Jadi tonton terus video saya dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Oke, yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk wiringnya. Jadi untuk wiringnya ini cukup simpel ya teman-teman. Di sini ada 4 pin yaitu VCC, ground, digital output, dan analog output. Karena di sini saya gunakan untuk mendeteksi saja, maka di sini yang saya gunakan hanya digital outputnya saja ya. Nah, untuk VCC-nya tinggal dihubungkan ke VIN yang 5 volt, lalu yang ground-nya tinggal kita hubungkan ke ground, digital output tinggal kita pasang di D4 ya, karena kita menggunakan ESP32. Nah, jadi seperti itu saja untuk wiring dari raindrop modul sensornya. Lalu untuk cara programnya saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk step by step pembuatan dari notifikasi di Blink-nya ya. Nah, di sini saya sudah login di Blink konsolnya, di PC atau komputer bisa teman-teman gunakan. Nah, jika teman-teman sudah login, lalu teman-teman pilih template di sini ya. Setelah pilih template, teman-teman buat template baru. Lalu teman-teman beri nama di sini untuk templatenya, misalkan di sini saya beri nama notifikasi
sensor tetesan air hujan ya. Nah, ini bekas saya. Sebelumnya saya sudah buat. Jadi saya cantumkan lagi saja biar enak. Nah, untuk hardware-nya di sini saya gunakan ESP32. Kalau misalkan sudah, kita pilih done di sini. Nah, untuk template-nya sudah berhasil dibuat. Sekarang kita tinggal setting untuk notifikasinya. Untuk setting notifikasinya, teman-teman bisa masuk ke pilihan menu event ini dan teman-teman tinggal buat untuk pemilihan dari notifikasinya. Nah, sekarang kita akan buat dulu untuk yang saat terjadi hujan ya, notifikasi jika misalkan terjadi hujan. Nah, di sini saya buat warning ya, bukan info, karena untuk peringatan jika misalkan terjadi hujan. Nah, deskripsinya untuk tulisannya nanti awas hujan ini. Nah, kemudian yang harus teman-teman setting di sini event will be sent to user only once per 1 second ya. Di sini jadi untuk pengirimannya itu tiap 1 detik, jadi biar bisa real time. Lalu ini kita aktifkan hingga di sini berwarna hijau. Nah, jika misalkan sudah, kita masuk ke notifikasi, kita pilih enable notification, kita klik select kontak, kita pilih device owner, yang push notification juga kita pilih device owner. Jadi, notifikasi ini tidak hanya dikirimkan di HP saja, itu nanti juga akan dikirimkan ke email ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa cek di email kalian yang sama dengan login-nya di Blink ini. Kalau misalkan di Blink-nya menggunakan email itu, berarti nanti akan masuknya di situ ya. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman pilih create di sini. Nah, ini sudah jadi untuk pemilihan yang hujan. Nah, sekarang kita akan buat saat misalkan sudah cerah, kondisi di luar atau sudah tidak hujan, dan kondisi sensornya itu sudah kering ya. Nah, di sini saya buat event name-nya itu cerah, lalu untuk deskripsinya dibuat cuaca cerah. Nah, di sini karena dia tipenya itu bukan peringatan, jadi saya buatkan info. Jadi untuk menginfokan bahwa cuacanya itu sudah cerah. Nah, ini sama prinsipnya, kita buat 1 second, lalu kita aktifkan. Kita masuk ke menu notifikasinya, kita enable notification, kita pilih select kontak, kita pilih device owner. Nah, jadi sama seperti yang hujan tadi ya. Nah, jika sudah kita pilih create. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke menu pilihan search. Oh ya, jangan lupa untuk di save ya. Jadi kalau misalkan sudah buat untuk eventnya atau notifikasinya, kita pilih save. Hingga di sini tulisannya edit. Kalau misalkan sudah edit, teman-teman bisa masuk ke search. Lalu tambahkan new device di sini. Kita pilih from template. Kita pilih template-nya yang notifikasi sensor tetesan air hujan tadi ya. Lalu pilih create. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan ini ya. Jadi dapat Blink template ID, Blink template name, lalu out token-nya. Nah, ini teman-teman copy semua ya. Jadi pilih copy to clipboard, teman-teman copy lalu masuk ke fungsi program Arduino Uno-nya. Nah, tadi itu langsung dipastikan saja di sini, Ctrl V. Nah, dipastikan di sini dan kemudian teman-teman out token-nya ini teman-teman copy, teman-teman pastikan di sini. Nah, jadi ada pendeklarasian 2 out token ya di sini. Jangan lupa untuk deklarasikan. Teman-teman tinggal ganti untuk SSID password-nya. Lalu ini adalah pembacaan dari sensor hujannya yang berada di pin 4. Nah, lalu sekarang kita akan masuk pengiriman sensor hujannya ke notifikasinya ya. Jadi untuk mengirimkan ke eventnya itu menggunakan fungsi blink.log event ini ya. Jadi kalau misalkan logikanya 0 saat terjadi hujan, dia akan mengirimkan event yang berada di kode eventnya itu hujan, lalu dengan deskripsinya awas hujan ini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kenapa saya buat dan hold, jadi pengirimannya tuh tidak terus-menerus ya. Karena di situ tadi kan untuk pengirimannya saya buat setiap 1 detik dia akan melakukan pengiriman. Nah, di sini saya buat untuk pengiriman pembacaan sensornya itu terjadi apabila terjadi perubahan antara 0 ke 1 saja. Jadi kalau misalkan logikanya itu 0, dia tidak akan baca 0 terus. Nah, kalau misalkan nanti dia sudah 0, dia langsung menjadi 1 di sini. Sehingga dia tidak akan mengirimkan notifikasi terus. Mengirimkan notifikasinya jika terjadinya perubahan logika ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk prinsip kerjanya. Nah, ini untuk pembacaan digital read-nya, untuk pembacaan sensor hujannya itu berada di sini.
Dan jangan lupa deklarasi dari sensor hujannya itu dia sebagai input. Nah, terus untuk hujan notify ini masuk di fungsi timer set interval ini ya. Jadi cukup simple untuk programnya, teman-teman tinggal ganti auth token dan SSID passwordnya dan teman-teman sudah bisa gunakan untuk programnya. Nah, nanti untuk wiring dan programnya akan saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa cek di deskripsi. Di situ sudah saya sediakan untuk link download wiring dan source kodenya ya teman-teman. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech.